Kenapa sih kita suka ngedukung pihak yang di atas kertas akan kalah atau underdog? Dalam psikologi, ada penelitian yang sedikit banyak ngegambarin kenapa kita suka nonton olahraga tertentu, misalnya balap atau catur. Dua olahraga ini buat sebagian orang tuh ngebosenin. Dua olahraga tadi rasanya nggak kayak olahraga bola basket, di mana skornya bisa sampai puluhan dan kejadian serunya hampir ada setiap waktu. Ternyata beberapa penelitian bilang kalau kita itu seneng sama hal-hal menegangkan. Karena itu banyak olahraga yang terkenal karena ngebuat penontonnya harap-harap cemas. Ketika seorang pembalap nyalip musuhnya, momen pecatur salah jalan, atau momen-momen lainnya yang memorable itu jadi cara gimana olahraga itu ngasih sensasi yang ditunggu. Mungkin hasil penelitian itu cocok buat dua olahraga tadi. Atau bisa jadi juga hasil penelitian itu nggak cocok buat olahraga lainnya. Tapi ada hal yang memperkuat teori ini. Kita suka sama pemain atau klub underdog yang tiba-tiba jadi pemenang kejuaraan. Kita suka sama cerita David and Goliath atau nama aslinya Daud dan Jalut. Secara sensasi, kisah itu akan terdengar lebih heroik dibandingkan kisah si kuat yang menang lawan si lemah. Seperti yang ada di bukunya Malcolm Gladwell, berjudul David and Goliath, dia bilang bahwa segala sesuatu yang jumbo, mega, besar, giant itu adalah unit yang susah bergerak bebas. Perusahaan yang terlalu besar itu tetap punya celah buat dikalahin walaupun sulit. Kalau kita ambil contoh klub bola sebesar Manchester United, Real Madrid, Juventus, dan sebagainya, mungkin analoginya begini. Klub bola besar biasanya penuh sama aturan ketat, birokrasi, sampai evaluasi yang bertahap. Mungkin beda sama klub kampung yang bisa gampang ngambil pemain siapapun. Klub kampung yang gak punya masalah berat dan gampang melakukan apapun secara persaudaraan, walaupun di atas kertas klub kaya itu bisa menangin pertandingan. Tapi ada kemungkinan klub besar tadi kena masalah pajak, pelanggaran aturan transfer pemain, masalah bentrok pemain dengan pelatih, dan lain sebagainya. Walaupun kemungkinan klub kampung bisa menang itu kecil, tapi kayak penjelasan tadi, kemenangan klub kecil walaupun sulit itu pasti jadi sensasional. Berdasarkan penjelasan tadi, kita suka sama segala sesuatu yang sensasional, yang terjadinya nggak setiap saat. Kita akan gampang ingat ketika Korea Selatan masuk semifinal Piala Dunia sepak bola, Turki juara ketiga Piala Dunia, dan masih banyak lagi kasus heroik klub kecil yang gak diperhitungkan akhirnya jadi kekuatan yang sensasional. Walaupun Korea Selatan sama Turki belakangan ini sulit masuk semifinal Piala Dunia lagi, pasti kejadian dulu akan diingat-ingat terus sama pecinta olahraga sepak bolanya.